Di teknologi pertanian dan biosistem. Nah itu dulu saya keterima di IPB. Nah jadi saya setahun kuliah di sana. Waktu itu kan masih pandemi, masih daring. Nah ketika itu di 2021 orang tua menyarankan untuk ikut mencoba tes sekolah kedinasan. Nah kemudian disuruhlah di IPDN ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Hamzah Nata Bojonegoro, channel Cah Jonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu praja dari IPDN. Jelas. Bisa perkenalkan dirinya. Ya, baik, terima kasih Mas Hamzah. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Renata, biasa dipanggil Raffi. Saat ini di tingkat 2 Institut Pembinaan dan Energi atau disebut Praja Muda semester 4, sekarang menempuh pendidikan di kampus IPDN Regional Sumatera Barat. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Raffi ini terkait dengan bagaimana kita bisa lolos ke IPDN. Mungkin nanti Kak Raffi bisa berbagi tips dan trik atau berbagi cerita pengalamannya dulu gimana sih bisa sampai sekarang masuk di IPDN gitu. Karena kita tahu banyak sekali teman-teman dari SMA itu yang berminat untuk masuk di sekolah ikatan dinas. Oh, mungkin sebelum kita masuk ke materi inti atau sharing kita yang paling utama, ini Kak Raffi bisa berbagi informasi kepada teman-teman semua, Sobat Hamzah Nata semua dimanapun berada, terkait apa sih yang dimaksud dengan sekolah ikatan dinas. Terus apakah dia itu berbeda dengan sekolah kedinasan? Gitu. Ya, silakan Kak Raffi. Terima kasih Mas. Sebelumnya izin menjelaskan terkait sekolah ikatan dinas dan sekolah kedinasan. Mungkin sudah sering ya terdengar di telinga kita semua. Nah, sebenarnya kalau menurut peraturan sendiri terkait dengan sekolah kedinasan itu, di mana sekolah itu dinaungi oleh kementerian atau lembaga. Jadi contohnya di IPDN sendiri itu dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk sekolah lain seperti perhubungan tuh juga ada sekolahnya. Kemudian di pertanian juga ada. Di pertanahan, nah itu ada kementerian atau lembaga yang menaungi. Nah, untuk sekolah ikatan dinas sendiri itu sama juga Mas, cuman ketika sekolah ikatan dinas ini ketika lulus, nah dimana biasanya ketika lulus ini langsung diangkat sebagai pegawai atau ASN, atau biasa disebutnya PNS. Nah itu ketika sekolah ikatan dinas ini yang ibaratnya memiliki jaminan kerja lah, jadi lulusannya itu langsung jaminan kerja. Sedangkan sekolah kedinasan seperti sekolah pertanahan, kemudian yang perhubungan selain pola pembibitan, dan seingat saya sekolah STMKG itu juga ada. Nah itu ketika lulus masih bisa untuk mendaftar di CPNS atau di swasta atau BUMN. Jadi tidak ada jaminan untuk ikatan kerja. Oke, jadi perbedaan sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas itu nanti adalah titiknya di kelulusan. Nanti ketika lulus yang ikatan dinas itu sudah ditempatkan atau sudah langsung otomatis menjadi ASN. Sedangkan kalau kedinasan itu tidak ada ikatannya, sehingga nanti setelah lulus masih mencari pekerjaan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Hamzah Nata. Kemudian selanjutnya adalah ini kan sekarang Kak Raffi berada di tingkat 2. Mungkin bisa cerita dulu nih Kak Raffi, dulu gimana sih kok akhirnya itu memilih IPDN untuk melanjutkan di perguruan tingginya? Baik. Sebelumnya saya sekedar cerita agak panjang ya. Iya, boleh. Awalnya itu saya lulus SMA kan 2020. Itu saya lulus, saya sebelumnya sudah alhamdulillah diterima di IPB. Kebetulan dulu juga juniornya Mas Hamzah juga di IPB dulu di Fakultas Teknologi Pertanian, prodinya di Teknologi Pertanian dan Biosistem. Nah itu dulu saya keterima di IPB. Nah jadi saya setahun kuliah di sana. Waktu itu kan masih pandemi, masih daring. Nah ketika itu di 2021 orang tua menyarankan untuk ikut mencoba tes sekolah kedinasan. Nah kemudian disuruhlah di IPDN ini. Jadi awalnya saya iseng-iseng juga daftar di IPDN karena disuruh orang tua. Kita itu memang juga masih pandemi kan, cuman nggak seganas tahun 2020 kan, karena memang udah agak menurun lah di 2021 itu. Jadi tesnya udah mulai terjadwal. Jadi waktu itu biasanya semua sekolah kedinasan itu buka di bulan April. Nah di bulan ini sudah mulai buka. Dulu di bulan April itu ketika saya baca-baca ya, oh ini masih sampai akhir bulan lah, dari awal bulan itu
sampai tanggal 30 waktu itu. Iya. Itu buka pendaftarannya. Nah, untuk saya memilih IPDN sendiri itu sistem tahap seleksinya itu ada pertama administrasi, Mas. Iya. Nah, untuk IPDN sendiri itu semuanya sudah online. Jadi nggak kayak polisi atau tentara yang harus Iya. fotokopi berkas satu-satu, nggak. Jadi Iya. pertama itu untuk semua adik. Ini mungkin juga untuk teman-teman sekalian yang mau daftar sekolah kedinasan itu. Iya. Untuk sekolah kedinasan itu yang pertama di satu portal itu di Iya. sscan.bkn.go.id. Iya. Nah, itu di bawahnya BKN. Nah, kemudian teman-teman hanya bisa milih satu sekolah kedinasan. Jadi mungkin kalau dulu masih bisa milih STAN sama IPDN tuh, Iya. mungkin masih Masih bisa dua gitu ya. Kalau sekarang sudah satu portal dan hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan kedinasan. di portal tersebut. Kalau nggak salah ada 11 sekolah kedinasan di sana. Nah, mungkin kalau yang ikut pertanahan atau mungkin daftar polisi tentara itu masih bisa kan. Yang penting Berarti makanya portalnya ini sekolah kedinasan sama ikatan dinas sama ya? Cuma bisa milih salah satu ya? ya bisa. Oke. Cuman ketika memang kalau mau mungkin coba lah dengan daftar di pertanahan atau di polisi atau tentara itu masih bisa. Oh, masih Karena bisa. beda portal. Jadi Oke. ketika mau daftar itu IPDN atau STAN itu hanya bisa pilih satu. Oke. IPDN, STAN, bagi Poltekim dan lain sebagainya itu hanya bisa milih satu. Oke. Nah, kemudian untuk administrasinya sendiri yang pertama siapkan itu adalah identitas seperti KTP. Oke. Nah, apabila belum punya KTP atau di bawah 17 tahun itu bisa memakai surat keterangan dari Dukcapil, bisa. Iya. Kemudian kartu keluarga. Nah, kartu keluarga Iya. ini sendiri dan KTP-nya itu minimal batas usianya itu 1 tahun di tempat domisili. Jadi kalau misalnya membuat KTP atau KK baru yang umurnya belum 1 tahun, biasanya memakai surat keterangan, Mas. Oh, gitu. Bahwasanya orang tersebut sudah berdomisili di tempat ini selama 1 tahun. Jadi apabila teman-teman mungkin juga baru buat KTP atau apa, mending sekalian dilengkapi dengan surat domisili itu. Oke. Jadi yang menerangkan bahwasanya merupakan penduduk setempat yang sudah domisilinya selama 1 Paling tahun. tidak 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Oke, itu. Nah, ini menarik ya, Kak Raffi. Jadi sebenarnya Kak Raffi ini kan sudah berkuliah di Iya. IPB. Apakah sudah pernah merasakan kuliah di IPB secara langsung atau belum pernah nih kira-kira? Belum, Mas, kebetulan masih belum. Ya, saya juga karena pengen daftar itu karena memang belum ada keputusan untuk kuliah secara luring atau offline-nya kapan. Jadi ya udahlah sambil gitu sambil coba daftar cari pengalaman juga. Jadi ini sebenarnya karena masih corona ya, Ya, masih masih COVID COVID. waktu itu. Jadi tahun 2021. Itu waktu itu kuliahnya masih online Ya. sehingga masih di rumah dan belum pernah merasakan kuliah secara langsung di IPB. Tapi sebenarnya Raffi ini kenapa milih di IPDN atau melanjutkan di IPDN ini kan bukan karena tidak nyaman di IPB ya pastinya. Bukan. Tapi memang karena juga ada keinginan dari Ya, orang tua juga sehingga saat ini Raffi harus melanjutkan kuliah di IPDN. Ya, betul, Mas. Dan walaupun begitu tentunya si Kak Raffi ini belum bisa ya membandingkan perkuliahan Ya. antara di IPB dan di Belum. IPDN karena sama sekali belum merasakan perkuliahan secara langsung langsung. di IPB. Nah, ini menarik mungkin bagi teman-teman yang terinspirasi dari kisahnya Kak Raffi, nanti bisa bertanya-tanya di kolom komentar sehingga nanti kita bisa menanggapi. Nah, Kak Raffi tadi bisa dilanjutkan terkait dengan persyaratan untuk mendaftar di IPDN tadi sudah disebutkan ya. Antara lain ada KTP, kemudian ada surat surat pendukung domisili dan kemudian saya lanjut ya, Mas ya. Terkait administrasi ini selain 2 administrasi dokumen pribadi itu kemudian ada nilai. Nah, untuk di nilai ini menggunakan nilai ijazah, di mana kalau ijazah tersebut rata-ratanya kalau nggak salah 7 kalau zaman saya. Sekarang juga masih sama, mungkin 75 lah, naik sedikit mungkin. Itu rata-rata di nilai ijazah di rapot semester 1 sampai 6. Itu disebutkan syaratnya minimal 7 gitu ya? Ya. Itu minimal 7. Apabila mungkin belum keluar ijazah, mungkin juga saya juga sering dapat pertanyaan juga, Mas. Biasanya kalau ijazahnya belum keluar gimana, Kak? Nah, itu bisa menggunakan nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5. Jadi di rata-rata nilainya nanti diisi di kolom tersebut apabila ijazahnya belum keluar. Terus kemudian ada juga kan kolomnya itu ada kolom scan bukti ijazah. Nah, itu juga bisa diganti dengan scan rapot atau diganti dengan file kosong. Jadi buat PDF kosong kertas putih juga bisa. Nah, itu. Nah, file kosong itu maksudnya dibuat apa ya? Buat ngisi di bukti ijazah itu. Jadi kalau memang ijazahnya belum keluar, bisa menggunakan file kosong saja. Untuk lulusan yang baru biasanya 2023 ya. Itu kan belum ada keluar juga, belum ada keluar Jadi ijazahnya. tetap menggunakan nilai rapot ya? Tapi kalau sudah keluar ijazah tidak perlu menggunakan nilai rapot ya? Pilih salah satu. Sedangkan saya sudah lulus tahun sebelumnya kan, jadi ijazahnya sudah keluar. Ya, bisa dipakai nilai. Nah, selain itu apa lagi nih Kak Raffi syaratnya kira-kira? Syaratnya setelah itu kemudian surat keterangan bebas narkoba. Jadi harus periksa ke rumah sakit Bayangkara. Itu cek narkoba. Nah, itu di scan suratnya nanti
Nah itulah kalau teman-teman mau tahu itu juga ada di websitenya nanti setelah teman-teman pertama buat akun dulu Mas. Ya kurang lebih hampir sama seperti daftar CPNS di mana syaratnya itu background fotonya warna merah, ukuran 4x6, kemudian ada swafoto atau selfie menggunakan KTP dan kartu cetaknya itu. Nanti ya kartu pendaftarannya nanti bisa dipilih sekolah dinas yang mau didaftarkan. Nah untuk IPD sendiri nanti ada kolom-kolom terkait persyaratan tersebut, pertama mulai KTP, KK, kemudian nilai rapot atau ijazah tadi, kemudian surat keterangan bebas narkoba. Nah khusus itu juga ada kolom nggak usah untuk yang orang asli Papua, karena kan ada kota khusus untuk OAP atau orang asli Papua ini. Nah itu kalau apabila teman-teman bukan OAP bisa juga diisi dengan folder PDF atau Word kosong. Oh gitu. Itu memang wajib diisi, cuman kalau bukan orang asli Papua cukup diisi dengan file atau format kosong supaya nanti tetap terpenuhi. Tetap terpenuhi ya. Oke. Gitu. Nah nanti sistemnya juga akan mengecek. Nah, untuk biasanya kenapa itu sering ada yang gugur juga di administrasi karena tidak membaca persyaratan. Nah, persyaratannya itu ketika administrasi di mana yang pertama itu terkait tahun lulus, Mas. Sejak 2021 itu IPDN hanya menerima lulusan 4 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang berarti hanya menerima lulusan di tahun 2019. Maksimal tuh lulus SMA 2019. Jadi ketika teman-temannya lulus 2018, 2017 tidak bisa mendaftar. Kemudian umur terhitung sejak 1 Januari 2024 besok umurnya maksimal 21 tahun. Maksimal 21 ya. Jadi untuk IPD sendiri itu sebenarnya persyaratannya juga berubah Mas, entah bulan apa bagaimana. Yang jelas biasanya tapi dari tiap tahun itu 21 tahun, tapi terhitung sejak kapannya menyesuaikan peraturan tiap tahunnya. Yang jelas ini adalah persyaratan yang terbaru ya. Nanti kalau next ada perubahan mungkin bisa dicek di websitenya. Ya di websitenya aja langsung. Terus kemudian apa lagi nih Kak Raffi? Ya itu untuk administrasi itu aja sih Mas. Setelah buat akun terus mengembangkan proses administrasi sampai biasanya tanggal 30 April. Setelah itu menunggu pengumuman. Nah untuk tahun ini sendiri jadwal pengumuman berkas insya Allah tanggal 4 Mei kalau nggak salah. 4 Mei nanti diumumkan hasil seleksi berkasnya bagaimana. Nah setelah lolos berkas tersebut, nah ada keluar kode billing. Nah, kode billing ini di mana teman-teman diminta untuk membayar 50.000 untuk biaya SKD. SKD atau CAT sama seperti tes CPNS itu. Jadi SKD CAT itu jadi kalau mungkin tanya Mas IPDN bayar nggak? Ya itu bayar SKD-nya 50.000. Ya, jadi pendaftaran di awal nggak ada biaya? Nggak ada biaya untuk pendaftaran ini. Hanya bayar SKD 50.000. SKD 50.000. Oke nih Kak Raffi, tadi kita sudah bercerita terkait dengan administrasi. Berarti tentunya ada berbagai macam tahapan tahapan seleksi ketika masuk di IPDN. Nah, mungkin bisa disebutkan dan diceritakan Kak Raffi, tahapnya itu apa saja? Tadi kan sudah administrasi. Kemudian apa lagi nih Kak tahapnya? Nah, setelah administrasi nanti kan ada pengumuman berkasnya, losnya. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi ada diminta untuk membayar kode billing untuk SKD sebesar 50.000. Nah, itu melalui bank BUMN Mas kayak BRI, Mandiri, BNI itu nanti bisa dibayar 50.000. Kemudian untuk jadwal SKD sendiri sama sih biasanya di bulan Mei juga Mas. Untuk sekarang di brosur sendiri memang belum jelas sih Mas tanggalnya seperti apa karena memang mungkin entah kebijakannya bagaimana, yang jelas di bulan Mei itu tulisannya bulan Mei aja itu SKD. Nah, kalau pengalaman saya SKD itu khusus di Jawa Timur sendiri itu tepatnya di BKN Regional 2 di Sidoarjo. Di sana ini saya sekedar sharing pengalaman juga ya, mungkin karena memang kan beda kebijakan juga ya. Itu kalau di zaman saya kurang lebih dari Jawa Timur itu pesertanya ada sekitar 4.000 orang lah, 3.900 sampai 4.000-an. Itu terbagi menjadi 14 hari tes, di mana satu harinya itu ada 3 sesi. Satu hari 3 sesi kecuali di hari terakhir itu satu sesi. Kebetulan kalau saya dulu di hari terakhir, sesi terakhir karena biasanya ini juga mungkin teman-teman juga punya pengalaman kalau mungkin teman-teman sudah niat mempersiapkan mendaftar di awal dan kemudian ya intinya persiapan berkasnya sudah selesai di awal, biasanya juga sesuai nomor urut. Jadi ketika tes nomor urut pendaftaran, jadi ketika tes di awal itu ya memang berkasnya sudah siap di awal. Jadi biasanya teman-teman yang daftar di awal itu akan mendapatkan tes di hari pertama. Nah itu sesi 1, 2, 3 urut biasanya. Itu dapat tes dari awal, tes di BKN Regional 2 Sidoarjo. Kebetulan waktu itu kan memang masih pandemi juga kan Mas. Jadi memang waktu itu untuk persyaratannya sendiri ya sama sih kayak mau tes apa, kayak wajib pakai masker, face shield, kemudian membawa alat tulis sendiri, kemudian sarung tangan itu seperti protokol kesehatan lah, protokol kesehatan. Kemudian yang perlu disiapkan tentunya ya belajar. Betul. Jadi tadi udah sampai di SKD ya Kak Raffi. Setelah SKD masih ada tahap lagi nggak? Masih ada Mas. Apa itu? Setelah SKD itu masih ada tes kesehatan 1. Kesehatan 1 ini kebetulan sejak tahun 2020 atau sejak Covid itu IPDN bekerjasama dengan Polri Mas. Jadi yang ngetes kesehatan ikut standar Polri. Jadi kesehatan 1 itu meliputi, kalau teman-teman juga daftar di Polri, itu meliputi kesehatan luar kayak tinggi, berat,
Nah, saya jelaskan juga untuk pertama tinggi ini untuk yang putra itu 160 cm, 160. kemudian yang putri 155 cm. 155. Ya, untuk berat badan nggak ada batasan, yang penting ideal. Entah itu mau 100 kilo atau mungkin 40 kilo itu menurut saya masih bisa. Yang penting nggak terlalu jomplang sama tingginya, yang penting imbang, nggak terlalu beda sama tingginya. Berat badan. Itu tes kesehatan. Setelah tes kesehatan masih ada tahap lagi nggak, Kak? Masih ada. Apa itu? Masih ada tes psiko. Tes psiko. Ya. Tes psikologi. Ya, kemudian psikologi. setelah tes psiko, tes apa lagi? Setelah tes psikologi ini kami sudah melewati tahap tes, Mas. Nah, itu ada namanya tes pantauan akhir. Ya. Ibaratnya itu ya udah biasanya ketika ya ini saya jelaskan juga ya, ketika setiap tes ini baik di SKD, kesehatan maupun psiko ini sistemnya masih sistem gugur, Mas. Jadi ketika menjalani tes itu pasti ada yang dibuang atau cuma diambil berapa. Jadi setiap tahap tadi dari awal administrasi itu sudah ada yang gugur. Kemudian habis administrasi tes SKD ada yang gugur juga. Kemudian tes kesehatan 1 ada yang gugur. Terus psikotes ada yang gugur juga. Karena ada kota yang untuk diambil. Betul. Kemudian yang terakhir ini namanya tes pantukir atau pantauan akhir. Itu ada 4 subtes. Yang pertama itu kesehatan 2, itu meliputi kesehatan dalam, Mas. Kayak ya jantung, tapi juga kesehatan satunya diulang lagi. Jadi kayak tingginya diukur lagi, beratnya lagi, terus kesehatan dalam kayak ya jantung, terus urin, kemudian ya seperti kesehatan di dalam, di ronsen juga, diambil darahnya juga, seperti itu. Berarti di tes pantokir atau pantauan akhir ini sudah tahap final, jadi sudah tidak ada yang tes lagi selanjutnya. Otomatis nanti kuota yang lolos di situ ya sudah pasti otomatis lolos untuk Insya Allah ya. Biasanya itu di press dengan kuota akhir, Mas. Jadi biasanya itu mungkin hanya membuang 5 sampai 10 orang lah yang dibuang. Nah itu tapi dibuangnya biasanya di pengumuman akhir, jadi semuanya tetap mengikuti tes, kecuali memang ketika tes kesehatan 2 ini mungkin punya penyakit berat atau mungkin dengan kejiwaan. Kan ini juga ada tes kejiwaan ini, Mas, ada kayak tes terkait bagaimana sikap kepribadiannya seperti itu. Tes kejiwaan ini masuk di pantokir? Ya, masuk di kesehatan 2 pantokir. Nah itu ada juga waktu zaman saya itu 4 orang yang digugur atau tidak memenuhi. Jadi waktu itu sisa ya pasti 80 orang, karena kebetulan seperti itu Jawa Timur katanya 80, jadi masih bisa ikut tes itu lanjutnya 80 orang. Jadi kuota kemarin yang lolos 80 orang? Kalau saya yang lolos cuma 76, Mas. 76, tapi kuotanya 80? Kuotanya 80, jadi under kota. Setelah itu kan lanjut di tes kesamaptaan. Tes kesamaptaan ini meliputi tes fisik lah istilahnya. Itu meliputi samapta A dan samapta B. Samapta ini lari 12 menit ngelilingi satu lapangan sepak bola. Biasanya lapangnya itu kelilingnya 400 meter. Untuk standarnya sendiri biasanya lari 12 menit untuk putra itu 6 keliling. Kalau mau ya nilai 80 lah ibaratnya. Tapi kalau disahkan maksimal mungkin. Kalau putra itu dulu 6 putaran, kalau putri 5 putaran. Jadi kesamaptaan ini udah nggak ada sistem gugur lagi ya? Nggak ada, jadi mending pakai nilai, Mas, tentunya. Berarti ini digunakan untuk apa kira-kira samaptaan ini? Samaptaan ini ya ini untuk menguji kesehatan secara karena nanti ini sekolah semi militer juga kan, Mas. Tetap nanti ketika masuk IPDN tetap ya fisiknya. Tapi nggak ada yang gugur ya di sini? Hanya untuk menentukan urutan mungkin perengkingan gitu. Seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak sekali terkait dengan seleksi masuk IPDN, mulai dari tahap administrasi hingga tes kesamaptaan. Jadi kalau dihitung ada berapa tahap ya, Kak Raffi, ya masuk di IPDN ini? Nah, setelah kesamaptaan masih ada lagi, Mas, tesnya, Mas. Masih ada itu tes administrasi lagi, Mas. Jadi berkasnya dicek lagi. Berkas-berkas yang dia dikumpulkan tadi dicek lagi. Kemudian membawa yaitu KTP asli, KK asli ini dicocokkan, divalidasi lah berkasnya. Validasi ya. Nah, kemudian setelah divalidasi berkasnya aman semua, kemudian di tes akhir itu tes antropometri, itu kayak tes penampilan, Mas. Jadi mengecek secara ibaratnya kalau orang itu penampilan lah, groomingnya kayak mungkin ketika dia berdiri, kalau dia berjalan, kemudian pengucapannya kan kebetulan kalau di IPDN tuh biasanya jarang ada orang cadel, Mas, kayak nggak bisa ngomong R apa itu, jadi dites itu, Mas, kayak tes penampilan. Ibaratnya bukan penampilan secara punya bakat atau wawancara, nggak, jadi cuman secara sekilas saja. Jadi bagaimana mungkin posturnya, kemudian istilahnya apa ya, kayak penampilannya gitu, normal apa enggak, kayak cadel enggak, itu. Kalau ini mungkin ada ini, Kak Raffi, ada beberapa teman yang bertanya, kalau terkait buta warna itu bagaimana? Nah, untuk buta warna juga ada tesnya di kesehatan 1 itu dicek juga pakai buku itu. Nanti kita disuruh
kayak ngikutin angka di warnanya itu berapa, misalnya 76 apa berapa itu. Berarti kalau buta warna nggak bisa ya? Ya untuk buta warna, kalau masih buta warna ringan atau parsial itu masih bisa Mas. Tapi kalau udah- parsial masih bisa? Masih bisa. Oh, oke. Yang nggak bisa kalau udah buta warna penuh ya? Penuh ya. Oke. Oke, jadi seperti itu tahap-tahap masuknya. Ya. Nah, mungkin ini banyak juga teman-teman di luar sana, Sobat Tami Sanata, yang bertanya-tanya Ya. terkait dengan kira-kira dari berbagai tahap tadi ya, tahap awal hingga tahap akhir, menurut Kak Raffi ini tahap mana sih yang paling menentukan atau yang paling sulit gitu menurut Kak Paling Raffi? sulit. Kalau menurut saya dan beberapa mayoritas orang tuh yang paling sulit SKD Mas. Iya. Karena di SKD ini kan kita itu kan tes awal juga ibaratnya ini Betul, gerbang utama. Sebelum kita masuk kita harus melewati gerbang utama Jadi yang SKD dulu. ini tes tulis ya Kak ya? Ya, sekarang pakai komputer. Tes tulis berbasis komputer. Ya, berbasis komputer. Jadi di mana SKD ini kan juga ada nilai minimalnya Betul. atau passing grade-nya. Itu untuk waktu sejak zaman saya sampai ke bawah ini jumlahnya soalnya 110 Mas. Sebelumnya Iya. kan cuma 100 soal, sekarang 110. Jadi passing grade-nya itu otomatis naik karena memang sekarang juga aspeknya saya dengar ada tes kebahasaan. Dulu waktu zaman saya cuman TU, TWK sama TKP. Iya. Nah, ini SKD kenapa tidak sulit karena untuk meraih nilai minimal ini juga lumayan susah. Nilai minimalnya kalau nggak salah 392. Iya. Nah, tiap TWK, TU, TKP ini punya nilai minimal sendiri juga. Iya. Jadi ibaratnya meskipun nilai TWK-mu 100, TKP-mu 100, tapi TU-mu di bawah standar, Passing grade-nya. ya passing grade-nya nggak bisa masuk. Nggak bisa Jadi masuk. pertama itu harus memenuhi semua, dan ketika perankingan karena memang hanya diambil 2,5 kali kota. Oke. Jadi 2,5 kali kota itu yang diambil ketika lolos SKD-nya, jadi harus menyingkirkan pesaing-pesaing di bawahnya. Jadi cuman kotanya cuman misalnya kalau Jawa Timur ya misalnya dia 110 lah. Jadi Iya. harus masuk 110 besar. Oke. Nilainya Jadi otomatis kalau dia nilainya tinggi tapi nggak Iya. sesuai passing grade juga otomatis sudah gugur Sudah ya. gugur dan harus masuk 100 besar ibaratnya Mas. Oke. 100 besar Jadi pokoknya setelah sulit. passing grade-nya lolos baru nanti di ranking. Ya, harus Kalau sudah tidak lolos passing grade sudah nggak bisa di ranking Iya, lagi iya, karena otomatis sudah gugur. sudah Kayak gugur. gitu. Dan juga yaitu perankingan juga karena memang kalau di Jawa Timur ini selain peminatnya banyak, ya pesaingnya juga kompeten. Oke, Nilainya ya, bagus betul. dibandingkan, mohon maaf mungkin dengan yang di daerah-daerah lain. Oke, mungkin karena juga di Jawa Timur ini banyak sekali sekolah-sekolah yang berstandar, berstandar internasional internasional. gitu ya. Oke. Karena tes SKD ini tadi dibilang tes yang cukup menentukan Ya. dan juga cukup sulit. Mungkin dari Kak Raffi ini bisa memberikan tips dan trik. Kira-kira gimana sih belajar SKD ini sehingga bisa lolos dan tidak hanya lolos tapi juga memenuhi ranking. Bisa lolos masuk ranking. Ya. Gimana nih Kak Raffi? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri ya Mas, Mm-mm. itu saya juga tanya-tanya ke teman-teman. Mungkin banyak juga teman saya udah 2 kali tes, 3 kali tes. Kebetulan saya kan sekali tes tapi di tahun kedua. Saya juga Yeah. tanya-tanya ke mereka. Mungkin apa sih yang paling susah? Mungkin ada juga yang Yeah. menjawab, oh TBK-nya susah ini, hafalan semua isinya Yeah, gini-gini. Nah, kalau tips dari saya yang pertama yaitu niat untuk belajar Mas. Yeah. Jadi niat untuk belajar di mana mungkin teman-teman bisa ikut tryout online atau mungkin bimbel, baik itu yang secara offline maupun online. Kemudian kan ya yang jelas ketika kita belajar ini, kalau sepanjang pemahaman saya juga soal SKD itu sebenarnya kalau yang bagian TWK itu aja Mas, terkait Oke. mungkin pasal 28, pasal 32 itu yang sering-sering keluar. Jadi zaman dulu itu sering-sering keluar. Mungkin diganti katanya aja. Betul. Terkait pengamalan dari butir undang-undang ini atau mungkin sela ini, itu lebih ke pemahamannya itu lebih banyak belajar sih Mas. Pertama itu belajar yaitu terkait 3 yang tadi ini. Lebih banyak latihan soalnya, kemudian kalau bisa yaitu karena memang sistemnya online, jadi mungkin kalau ikut bimbel itu juga udah ada lah. Bimbel sekarang udah banyak juga bimbel-bimbel baik offline maupun online yang memberikan sistem aplikasinya itu sama kayak SKD Mas. Jadi mungkin nggak kaget ibaratnya tombol next-nya di sini. Terus ini soalnya 1 sampai 110 tempat sekolahnya di sini. gambarannya Ada ya gambarnya, di situ. bener-bener simulasi kayak kita mau menjalani soal SKD itu sendiri. Betul. Dan soalnya pun ya gak jauh-jauh beda. Ketika pun TIU juga mungkin hanya berubah angkanya. Mungkin teman-teman bisa ikut itu dan nggak juga harus berbayar, banyak juga yang gratis Mas. Oke. Jadi kemarin Kak Raffi ikut apa nih? Kalau saya sendiri itu kebetulan belajar sendiri Mas, ikut Iya. dari buku-buku gitu, terus ya tanya-tanya juga. Nah, kalau saya sendiri itu karena saya juga kalau baca itu agak pusing, jadi saya lihat di YouTube. Jadi saya buka di YouTube itu, mungkin teman-teman juga bisa lihat juga di YouTube, itu banyak lah cara FR SKD. FR itu kayak ibaratnya live report kita
Misalnya dari peserta oke. yang sudah tes nanti dia sharing pengalaman apa aja soalnya yang keluar. Itu ada cara-caranya. Nah, misalnya oke, oke. ya itu biasanya yang kalau TU itu sering keluar terkait lingkaran sama segitiga. Jadi kita belajar cara ngitung sudut di segitiga yang ketika sudutnya segini berapa panjangnya, oke. kemudian lingkaran itu sama mungkin padanan kata sinonim, antonim sama Oh iya, oke. gitu-gitu, antonim, sinonim gitu-gitu. Yaitu nanti biasanya banyak ya. Nah, saya lihat dari YouTube terus Oke. jujur saya persiapannya cuma 2 Oke. minggu Mas. Kalau singkat saya tuh Oh. cuma 2 minggu aja persiapan belajarnya. Jadi ya nggak terlalu apa niat-niat banget, nggak Oke. terlalu persiapan banget karena awalnya juga disuruh ya iseng-iseng coba Iya. belajar 2 minggu ya saya belajar apa yang menurut saya susah gitu. Saya Iya. coba-coba latihan sendiri gini-gini ya alhamdulillah nilai saya waktu di sesi saya peringkat 1 Mas di sesi saya. Tapi ketika di urutan sama Jawa Timur itu peringkat 34 dengan saat itu nilai SKD saya 467. Oh, oke. Yang peringkat 1 itu di mana berarti? Peringkat satunya juga dari Jawa Timur juga tapi anaknya nggak lolos. Terus nilai tertinggi waktu zaman saya itu 489. Peringkat oke. 2-nya sama nilainya cuman lolos juga. Kan sistem Berarti perankingannya itu di provinsi dan di kabupaten? nggak di provinsi aja Mas. Di provinsi ya, aja karena ya? itu kota provinsi. Oh, oke. Oh ya, jadi IPDN ini juga sistemnya itu ikut kota provinsi ya. Jadi Oke. ibaratnya nggak bisa disamakan lah ketika provinsi Jawa Timur ini dengan nilai segini, belum tentu di provinsi lain nilai segini tuh masuk atau Masuk, mungkin oke. belum tentu di provinsi lain nilai segini masuk di Iya. Jawa Timur masuk. Iya, iya. Jadi itu kebijakan provinsi, kotanya ikut kota provinsi, nggak Iya. ikut kota kabupaten kota. Mungkin juga sekarang beredar kan karena memang kotanya sekarang dikurangi Mas. Betul, betul. Hanya 538 yang diambil di mana Jawa Timur juga cuma dapat kota 38. Mungkin ada isu juga itu nanti kotanya dibagi per kabupaten kota. Kan jumlahnya pas kan 38 kabupaten kota. Nah, itu nggak sebenarnya karena kebijakannya segitu mungkin karena memang pemerintah sudah menakar dan menghitungkan ketika 2027 nanti lulus kebutuhan akan ASN itu cuma sekitar segitu. Oke. Jadi memang terkait kotanya apa enggak sebenarnya kota itu provinsi tapi terkait nanti mungkin penempatannya atau kebutuhannya apa nanti hanya memang sebutkan sebanyak 538 orang Oke. lulusan IPD yang diperlukan. Oke, oke. Oke, jadi tadi adalah cerita terkait dengan SKD. Tadi Ya. Kak Raffi cerita kalau persiapannya hanya 2 minggu Ya. nih. Berarti nanti teman-teman yang mungkin merasa persiapannya masih sangat mepet, masih kurang, jangan patah semangat. Ya. Karena sudah terbukti Kak Raffi Ya. 2 minggu saja juga Ya, bisa 2 minggu kurang. untuk lolos di IPDN. Jadi Ya. teman-teman mungkin yang sekarang ini masih duduk di kelas 2 atau Ya. kelas 3 tentunya masih sangat banyak ya Masih Kak. panjang kesempatan. Waktunya sangat banyak sekali Ya. karena dulu Kak Raffi ini semenjak kelas 2, kelas 3 tidak ada rencana ya Ya, untuk tidak masuk ada di rencana. IPDN itu nggak ada rencana. Justru setelah berkuliah baru ada rencana Ya. dan rencana itu juga atas dukungan dari orang tua. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya rencana dari awal, tentunya punya persiapan yang lebih banyak, punya Betul, Mas. persiapan yang lebih panjang. Jadi jangan khawatir, jangan risau. Mungkin teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri sekarang gitu. Nah, untuk tahun ini kira-kira kuota di Jawa Timur itu berapa sih Kak Raffi? 38 Mas. 38 di ya, tahun berarti 2023. sudah mengikuti pengurangan tadi ya? Ya, sudah mengikuti pengurangan. Jadi Dan untuk sebelumnya itu ada kuotanya adalah 80 ya? sebenarnya diajukan itu kalau nggak salah sepengetahuan saya sekitar 100 Mas untuk Iya. Jawa Timur. Cuman karena dari Kemenpan RB sendiri hanya mendaki setengah. Sebenarnya IPD ini kalau nggak salah ngajukan sekitar 1.400-an lah. Berarti ibaratnya Jawa Timur ada 90 sampai 100 kotanya. Tapi yang di ACC hanya 38 tadi. Oh, oke. Itu untuk yang tahun ini. Ya, untuk Tapi tahun yang ini. tahun lalu tuh di angkatannya Kak Raffi itu Di angkatan adik saya itu kuotanya 80. Cuman 80. untuk ya sekarang kelas 1 ya Mas, itu 80. Cuman untuk yang asli pendaftaran jomblo itu hanya 63 orang Mas. Karena sisanya itu diisi dari afirmasi atau pendaftaran lain. Jadi di IPD ini Oke. sistemnya juga ada sistem afirmasi. Jadi di mana ketika nilainya memenuhi dan bagus tapi tidak kota di provinsi atau asdaf tersebut sudah penuh, biasanya bisa dialihkan ke provinsi lain yang Oh, eh, gitu. orangnya di bawah kota. Seperti contohnya angkatan saya juga ada 2 orang yang dari provinsi lain, ada dari DKI sama dari Jawa Tengah. Itu karena oke. ketika Pantukir memang sudah pas nih kotanya. Nah, ternyata ketika Pantukir itu nilainya rekan saya yang saat itu mendaftar kurang memenuhi. Jadi Oke. tidak dimasukkan juga. Jadi selain memang mungkin kalau teman-teman anggapannya udah kotanya udah pas nih, udah pas 80, tapi ya akhirnya ketika teman-teman waktu tes Pantukir nih ele-elean istilahnya atau mungkin kurang niat, mungkin itu juga jadi salah satu pengaruh. Jadi yang penting itu melakukan yang terbaik, ya minimal bisa sesuai nilai standarnya. Berarti tadi di Pantokir masih ada yang bisa Ada yang dibuang. Dibuang ya? Ya, meskipun kotanya sudah pas, ternyata ada yang dibuangnya. Ternyata diselidiki karena memang nilainya samaptanya kurang dari
rata-rata kurang dari standar dan ketika antropometer atau penampakan itu memang ada kendala, ada yang tidak sesuai. Nah, itu tetap bisa dibuang juga. Yang penting yang karena ada kekurangan tersebut. Jadi yang penting itu bisa sesuai standar lah. Oke. Berarti kita tetap, walaupun kita sudah di tahap akhir, tetap harus memberikan yang terbaik ya. Karena kita tidak tahu nanti akan jadinya seperti apa gitu. Jadi meskipun nanti sudah masuk di tahap pantokir atau setelah di pantokir ini tetap harus memberikan yang terbaik gitu ya. Termasuk di tes kesamaptaan. Nah, teman-teman Sobat Hamzanata Bojonegoro dimanapun teman-teman berada, mungkin teman-teman masih ada pertanyaan atau ingin mengetahui berbagai macam terkait dengan sekolah kedinasan, kemudian sekolah ikatan dinas atau IPDN, teman-teman bisa mengakses informasinya di laman di humas.ipdn.ac.id atau di kalau penerimaan praja itu ada websitenya namanya spcp.ipdn.ac.id. Kalau infonya tentang IPDN itu banyak di-share di Humas IPDN. Kalau terkait penerimaan bisa lihat di SPCP langsung atau di SSCAN. Oke, di SSCAN. Berarti portalnya sama dengan portal untuk pendaftaran ASN atau CPNS ya, Karafi. Kemudian selain mengakses di website itu, teman-teman juga bisa komentar di bawah ini. Nanti teman-teman pertanyaan dari teman-teman akan kita sampaikan ke Karafi yang akan membantu menjawab jika nanti teman-teman ada pertanyaan. Gitu. Mungkin Karafi masih ada nggak yang ingin disampaikan terkait dengan strategi masuk IPDN atau pengalaman Karafi masuk IPDN? Silakan Karafi. Mungkin sedikit aja singkat. Yang penting memang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu kan ya harus berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Namun ketika memang belum rezeki atau takdirnya ya yang jelas kita harus bisa terima karena itu mungkin yang terbaik untuk kita, Mas. Jadi mungkin ya itu ketika saya ini saya juga agak nyesal kenapa ya saya dari dulu awal daftar di IPDN mungkin seperti itu, atau mungkin banyak juga pengalaman teman-teman saya yang tes itu sampai 2 kali, 3 kali bahkan 4 kali. Yang jelas ya semua orang kan punya prosesnya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Jadi ketika bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang ya tetap semangat. Mungkin sudah percobaan di tempat lain mungkin sudah beberapa kali, atau mungkin akhirnya IPDN ini sebagai pelarian atau mungkin cari rezeki lain tuh ya gak masalah, coba-coba aja. Yang mungkin selagi ada kesempatan dan kita bisa ya kita terus berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Karafi atas sharingnya, informasinya yang diberikan kepada Sobat Hamzanata Bojonegoro dimanapun berada. Jadi tentunya apa yang disampaikan Karafi tadi bisa teman-teman ambil yang baiknya. Kalau yang tidak baik dari kita mungkin bisa ditinggalkan. Pesan dari kami bahwa seperti yang dikatakan Kak Raffi tadi, rezeki itu sudah ditentukan. Kita hanya tinggal berusaha dan melakukan yang terbaiknya. Kak Raffi tadi ceritanya adalah di awal sudah berkuliah di IPB yang tentunya semua orang juga menginginkannya. Semua orang juga menginginkan bisa berkuliah di IPB. Namun apa daya memang rezekinya ternyata harus berlari ke IPDN. Sehingga ya tetap harus diikuti. Tapi saya jujur tidak menyesal karena di IPB itu akhirnya saya juga dapat pengalaman ilmu baru. Oh ternyata gini toh cara kita berkuliah, meskipun belum pernah berkuliah langsung, kita paham etika kita ketika berkuliah, terus kemudian literatur ketika kuliah. Jadi jujur ketika saya kuliah di IPDN pun sebenarnya gak jauh beda. Saya juga pernah gini. Bahkan saya alhamdulillah jadi bisa menguasai ketika saya sudah punya pengalaman sebelumnya di berkuliah di IPB. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Tentunya dimanapun tempat kita berada, kita tetap harus mengambil ilmu, mengambil pengalaman, agar kita ketika berada di tempat yang baru atau di tempat yang lain, kita bisa menguasainya. Kita bisa mendapatkan ilmu dari tempat lama untuk kita terapkan di tempat yang baru, seperti yang dilakukan oleh Kak Raffi. Sehingga teman-teman semua, jika mungkin yang tahun ini masih belum mendapatkan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang diinginkan atau perguruan tinggi yang tidak diinginkan tapi ternyata terpaksa harus dipilih gitu. Mungkin karena keinginan dari orang tua atau keinginan dari orang terdekat. Semangat buat semuanya dan selamat berjuang. Semoga teman-teman semua mendapatkan rezekinya untuk mendapatkan perguruan tinggi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, sesuai dengan waktu yang sesuai, sehingga nanti teman-teman akan merasakan kepuasan ketika sudah memperolehnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika kalian teman-teman Sobat Hamzanata semua merasa informasi ini penting dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.